Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, tidak menjadi masalah, ini menarik begitu kan, ketika Pak Ganjar ya berpeluang tinggalkan PDIP. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar ngebet sekali untuk menjadi calon presiden kan begitu kan. Jadi saya rasa tidak mungkin di satu sisi karena dia sudah dibesarkan oleh partai PDIP. Bagaimana jadinya kalau dia keluar dari PDIP begitu? Seharusnya ya memundurkan diri itu ya lebih terhormat begitu kan. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini ya karena elektabilitas Pak Ganjar juga menjadi tertinggi begitu kan. Tetapi kata Hasto ya tergantung siapa sponsornya begitu. Kalau memang ini benar Ganjar berpeluang tinggalkan PDIP, maka kemungkinan besar dia akan berlabuh kepada Partai PAN atau P3 begitu kan. Sehingga dia bisa bergabung untuk menjadi calon presiden di situ begitu. Wallahu a'lam begitu kan. Karena sudah partai PDIP sudah mungkin ya Pak Ganjar sudah tahu bahwa dirinya itu tidak diminati oleh PDIP begitu. Tapi di satu sisi lah mending keluar kan begitu logikanya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Ganjar berpeluang tinggalkan PDIP, benarkah seperti itu ya ini? Mana berani sama Mak Banteng aja ciut ini. Jika pencitraan hasilkan citra ya body lotion ya kan secepatnya mesti dikeluarkan. Keluar dari PDIP siap-siap masuk DUI. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu kan. Tetapi kalau ingin ngebet menjadi calon presiden ya mending keluar saja kalau memang itu tiket itu tidak diberikan kepada Pak Ganjar begitu kan. Berarti malah mudah dikalahkan kalau jadi capres dan meninggalkan PDIP. Kalau ingin memiliki karir gemilang, Ganjar harus lari dari PDIP. Selamanya PDIP hanya tergila-gila Soekarno dan turunannya. Benarkah seperti itu ya? Ganjar mana berani mundur dari PDIP demi penuhi skenario Luhut dan Jokowi. Benarkah seperti itu ya? Saya rasa begini. Perkembangan politik hari ini masih dinamis ya. Entah Pak Ganjar itu nanti dijadikan sebagai boneka ya untuk mendongkrak suara-suara ya dari Anies Baswedan dan sebagainya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Tapi fokusnya mungkin pemerintah kepada Puan dan Prabowo begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi menurut saya pribadi analisisnya kemungkinan besar jadi seperti itu. Jadi boneka begitu kan ya. Kalau berani ya kau Ganjar tinggalkan PDIP, tapi tidak tahu ya kentutku dia akan berani ini. Biar rame ya peserta pemilu, ayo ke perubahan Pak Ganjar posisi jadi wakil presiden kita, majukan Indonesia bersatu. Lantas bagaimana kalau dia keluar seumpama ya, lalu kemudian dia bergabung kepada partai lain misalnya, ya bisa jadi seperti itu begitu. Tapi kalau menjadi wakilnya Anies Baswedan, saya rasa kekuatan besar inilah yang kemudian luar biasa begitu kan. Tapi saya rasa tidak mungkin di situ begitu kan. Ini tapi masih dinamis begitu kan ya. Tinggalkan dunia ini juga nggak apa-apa. Emangnya punya nyali, mana berani nih, lebih cepat lebih baik ini. Udah di situ aja, ngapain pindah-pindah, nggak guna ini. Circle Jokowi, Prabowo, Ganjar ini nggak bakal berani. Ada pro dan kontra begitu kan. Tetapi dari satu sisi ini menunjukkan bahwa seolah-olah Pak Ganjar sudah ketahuan ingin ngebet menjadi calon presiden begitu kan. Tapi pertanyaannya apa prestasi Pak Ganjar begitu? Itu yang menjadi kendala kepada Pak Ganjar selama 2 periode itu begitu. Dan bahkan itu ya disampaikan langsung oleh kader PDIP itu sendiri begitu, apa prestasinya begitu kan. Kasihan dong buzzer bisa gila berjamaah ini banyak sekali ya. Bahkan ya kata Tri ini Panjaitan ini mengatakan bahwa Ganjar 8 tahun jadi gubernur, kemiskinan ekstrim di Jatim meningkat. Ini banyak sekali, ini padahal dari partai PDIP sendiri begitu ya. Gerindra kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh PKB kalau PS berpasangan dengan GP. Caimin juga siap jadi capres atau cawapres loh. Tapi mau diusung oleh partai mana kecuali memang dia PAN masuk di situ begitu kan, P3 masuk di situ lalu KIB bubar. Ya bisa jadi begitu. Tinggalkan PDIP sudah paling-paling berubah jadi penjual sapu korek. Ya saya rasa blunder menurut saya pribadi kalau keluar dari partai PDIP begitu kan. Tetapi inilah politik bisa dinamis. Kalau dia menang ya maka dia akan sejahtera dan bisa atur-atur segalanya begitu kan. Kan inilah karakter Pak Ganjar, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya. Ganjar berpeluang tinggalkan PDIP. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari Gelora ya. Peluang Ganjar Pranowo meninggalkan PDIP Perjuangan sangat besar jika Partai Banteng Moncong Putih itu tidak menghendaki sebagai calon presiden dan atau wakil presiden.
Bahkan demikian diungkapkan analisis politik Universitas Esa Unggulan Jamiluddin Retongga lewat keterangan tertulis kepada kantor berita politik RWL ya. Bila Ganjar melihat peluang di PDP kecil ya, potensi meninggalkan PDP tentu sangatlah terbuka, kata Jamiluddin. Tapi sambungnya dia melakukan Ganjar bila ada yang menggaransi dia. Orang yang berpeluang menggaransi tentulah Jokowi, tutupnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan ya, analisis seperti ini bisa ini terjadi begitu kan. Peluang besar begitu kan ya. Tapi menurut saya pribadi, apakah yang sebenarnya terjadi bahwa dalam peristiwa politik di 2024 nanti akankah Pak Ganjar di situ begitu? Karena menurut survei dan elektabilitasnya melihat rentetan sejarah itu ya, bukan sejarah sebenarnya sih, dari awal itu Pak Ganjar posisinya di pertama begitu. Tapi kalau lewat Anies Baswedan dia akan kiok begitu kan. Karena pada hakikatnya orang akan bertanya apa prestasi Pak Ganjar, apa yang diberikan kepada masyarakat, begitu logika kita begitu. Apalagi Jawa Tengah masuk dalam kategori kemiskinan begitu kan, miskin ekstrim begitu kan. Ini menjadi contoh bahwa yang dilakukan Pak Ganjar ternyata tidak masif begitu kan. Ya pantasan Ibu Megawati ya jarang sekali memberikan tidak memberikan tiket itu kepada Ganjar, bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya Terah Soekarno itu menjadi kesempatan emas untuk menjadi calon presiden di situ begitu kan ya. Ya walaupun ada kadernya yang punya elektabilitas di situ, tapi dari satu sisi melihat realitasnya ya, kinerjanya Pak Ganjar tidak terbukti sama sekali begitu, alias nol begitu kan. Itu sudah disampaikan oleh kader PDIP itu sendiri begitu. Jadi saya rasa perkembangan politik masih dinamis. Apakah dia benar-benar meninggalkan PDIP atau gabung kepada PAN atau apa begitu kan? Atau ada bisik-bisik dari PAN untuk menjadi wakil di situ begitu kan? Bisa jadi seperti itu begitu kan ya. Pak Ganjar akan berani dia meninggalkan PDIP asal dia ada yang backing di situ begitu kan? Misalnya langsung ke Partai PAN, langsung kemudian ke Pak Jokowi di situ, bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya PDIP tidak selamanya menjadi partai penguasa begitu kan? Ya bisa saja seperti biasa lagi begitu kan. Tetapi karena ini PDIP menjadi partai penguasa di situ, ya bisa segala hal bisa terjadi begitu kan. Kemungkinan besar bisa terjadi itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rehat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.